Puing menyerupai bagian pesawat dengan tulisan dan bendera Cina ditemukan di kawasan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yang diduga puing ini adalah bagian dari roket. Ya, sebelumnya pemirsa publik juga dihebohkan dengan penemuan drone bawah laut di perairan Selayar. Benda besar diduga pecahan roket luar angkasa Cina jatuh di perairan Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Untungnya belum ada laporan bahwa benda besar ini menimpa atau merusak aktivitas penduduk yang ada di daratan. Ya, lantas bagaimana sebetulnya pemirsa benda asing ini bisa masuk ke Indonesia dan apa yang dilakukan untuk mengantisipasinya di kemudian hari? Kami akan membahasnya pemirsa dengan sejumlah narasumber. Saat ini sudah bergabung bersama kami ada mantan Kasau, Marsikal Purnawirawan, CP Hakim, kemudian juga ada pakar militer Ibu Koni Bakri dan peneliti Lapan yaitu ada Pak Rorom Priyatikanto. Selamat sore semuanya, Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, pertama mungkin kita ingin ke Ibu Koni terlebih dahulu. Bu Koni begini, kemarin ada Sea Glider, buatan Cina juga kalau tidak salah, masuk ke perairan Indonesia. Kemudian oke, ini sudah katakanlah sudah hancur di luar angkasa, kemudian puing-puingnya, pecahannya masuk ke wilayah perairan Indonesia. Juga buatan Cina. Apakah dengan ini bisa kita katakan agak sedikit mengganggu kedaulatan kita, Bu Koni? Waduh, kalau terlalu lompat ke kedaulatan kayaknya itu agak jumping to conclusion ya. Saya sudah terangkan berapa kali bahwa Cina itu mengedepankan kekuatan angkatan pertahanannya itu sudah sangat jelas. Pembangunan kekuatan maritim kapasitas dia misalnya itu sudah jelas 2010 selesai Brown Water Navy, 2020 selesai Green Water Navy, dan besok di 2050 dia akan selesaikan Blue Water Navy. Dan kalau kita bicara tentang kekuatan angkatan bersenjata hari ini, laut itu dilindungi semua dari udara dan dari ruang angkasanya. Demikian juga kekuatan bersenjata Amerika Serikat dan negara-negara lain. Jadi nggak ada yang harus mengejutkan dengan apa yang dilakukan. Jadi jangan dikaitkan semata-mata ada debris dari ruang angkasa yang terkait China, seolah-olah China telah mengganggu kedaulatan. Kedaulatan siapa? Gini ya, kita mesti pahami betul bahwa space debris itu akan terjadi dimanapun peluncuran roket, akibat peluncuran roket. Dan kita ini adalah lintas khatulistiwa posisi Indonesia itu, di mana melintasnya peralatan-peralatan ruang angkasa atau bahan-bahan ruang angkasa, dan itu hampir semua bandara antariksa itu mendekati khatulistiwa kita. Jadi sebenarnya nggak usah aneh. Menjadi aneh adalah karena kita tidak seperti Amerika, tidak seperti Cina yang sudah betul-betul menjadi negara yang ber-airspace ria gitu kalau bahasa gaulnya. Bayangkan saja hari ini Cina itu adalah nomor 2 terkuat di dunia setelah Amerika Serikat, yang menebarkan satelitnya saya sudah sampai 363 buah di ruang angkasa sana. Jadi kalau sampai ada debris dari China, proyek-proyek ruang angkasa China itu nggak aneh. Karena begini ya, China itu launching roket terakhirnya, Long March 8 itu kalau nggak salah dari Wengchang Satellite itu Desember 21 kemarin. Kemudian ada wahana tak berawak juga 23 November kemarin, dia juga launching di Wenhang Spacecraft-nya.
Jadi memang dia banyak sekali dari 2018, 2019, 2020 mengadakan peluncuran-peluncuran yang berhubungan dengan ruang angkasa. Jadi biasa saja gitu. Baik, Ibu Kony. Kita ke Pak Cepi. Pak Cepi, melihat lontaran dari serpihan yang diduga roket Cina ini masuk ke wilayah Indonesia, Anda yang memiliki pengalaman jelas di udara, kami ingin tahu apakah memang ini tidak terdeteksi, apa memang dari awal sudah ada di radar Angkatan Udara kita, ada puing yang masuk ke wilayah Indonesia yang harusnya dilaporkan langsung ke pemerintah kita. Seperti apa Pak Cepi? Ya, saya ingin memulai dengan alur informasi dulu ya. Silakan Pak. Jadi kita harus hati-hati mendapatkan informasi. Informasi ini sumber beritanya siapa gitu. Ya. Kemudian katakanlah nelayan atau apapun itu siapa, kemudian diserahkan ke sana dan sebagainya. Dan harusnya ada institusi resmi pemerintah yang menjelaskan tentang hal ini. Jadi baru bisa kita analisis. Sebab kalau saya melihat gambar-gambar ini agak lucu juga ya. Ada kayak strukturnya roket begitu. Kemudian ada pakaian off-road dan sebagainya yang nggak ada hubungannya. Sehingga sekali lagi kita harus konfirmasi dulu tentang beritanya ini benar apa enggak atau bagaimana. Saya sudah tanya ke teman-teman di LAPAN sebetulnya. Dan saya dapat jawaban bahwa memang tanggal 4 Desember, LAPAN sudah mendetek ada space object yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam hal ini ke Kalimantan. Jadi sudah confirm, nanti ada teman dari LAPAN bisa menjelaskan lebih jauh. Tapi saya mendapatkan informasi awal, memang tanggal 4 Desember itu ada damage dari space object yang masuk ke Indonesia. Oke. Dan kalau ini persoalannya, maka persoalan ini adalah persoalan hukum ruang angkasa yang berbicara dari sini. Dan sejauh ini, maka referensinya itu adalah Liability Convention 1972 for damage caused by space object. Ini akan banyak ya, kedepannya akan banyak hal-hal seperti ini. Tetapi dari sepanjang eksplorasi umat manusia ke ruang angkasa, yang menjadi permasalahan besar itu baru satu ya pada tahun 1978, yaitu kasusnya Cosmos 954, itu space object-nya Rusia yang ditenggarai ada nuclear content di dalamnya. Dia jatuh di Kanada pada waktu itu, dan Amerika Serikat membantu dalam search and rescue sama clean up operation karena ada dicurigai ada radiasi nuklir. Pak Cepi. Ya. Barang seperti barang benda luar angkasa atau barang buatan manusia kemudian hancur di luar angkasa, kemudian pasti sudah terdeteksi akan jatuh di daerah sekitar mana-mana saja. Oke, kita mungkin dari LAPAN kita sudah tahu di tanggal 4 Desember lalu bahwa akan ada yang jatuh ke Indonesia. Tapi dari pihak Cinanya sendiri, apakah harus memberikan katakanlah pengetahuan, announcement ke pihak Indonesia akan ada sebuah benda mereka, milik mereka yang jatuh ke Indonesia sehingga mungkin kita bisa antisipasi. Takut-takut mungkin jatuhnya tidak di tempat yang takut-takut jatuhnya di tempat yang membahayakan, entah mungkin pemukiman warga, entah mungkin tempat yang cukup ramai, Pak Cepi. Apakah harus ada informasi tersebut kita terima dari mereka? Iya, seharusnya ada notice gitu ya. Jadi sepanjang sekarang kita berada di abad di mana beberapa negara maju sudah bereksplorasi di ruang angkasa, sehingga pemberitahuan terhadap antisipasi atau kemungkinan bahaya itu tentunya pasti ada notice yang diberikan kepada oleh negara-negara yang berkepentingan di sana. Letak kita kebetulan memang letak yang sangat strategis ya, kita di sepanjang Khatulistiwa, dan ini adalah satu kawasan yang sangat strategis bagi penempatan satelit, terutama di GSO, terutama satelit komunikasi. Sehingga kemungkinan akan menjadi korban dalam tanda petik jatuhnya benda-benda ruang angkasa yang sudah tidak terpakai lagi atau tertabak meteor atau apapun,
itu memang kemungkinan itu menjadi sangat besar. Kedepannya apalagi karena kemajuan teknologi makin meningkat dan eksplorasi umat manusia di outer space itu memang tidak bisa dibatasi ya. Karena air and space itu adalah the future of humankind ya. Dan masa depan umat manusia tuh di outer space ya. Jadi hal-hal seperti ini itu pasti. Nah, mungkin nanti pihak lapan bisa menjelaskan lebih jauh. Karena di Badan Antariksa Nasional masing-masing negara yang mempunyai hubungan diplomatik, hal-hal seperti ini adalah hal yang biasa bagi pertukaran informasi. Jadi seperti pada waktu Cosmos 954-nya punya Rusia itu jatuh di Kanada, kemudian itu terangkat di permukaan, itu kemudian menjadi dispute dan lain sebagainya. Baik Pak Cepi. Sudah ada aturan-aturan yang bisa dijadikan acuan untuk menyelesaikan dispute ini atau sengketa seperti ini. Baik Pak Cepi, sesaat lagi kita akan dalami bersama Lapan. Betul kata Pak Cepi tadi, kita harus mendengar informasi yang lebih komprehensif. Benda apakah ini, mengapa puingnya masih berwujud kalau memang dari luar angkasa. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.